Kekerasan ke warga Muslim merebak di India usai umat Hindu diserang. Ketegangan terjadi di negara bagian Tripura di timur laut India menyusul serangkaian serangan terhadap sejumlah masjid dan bangunan milik warga Muslim. Aparat memperketat keamanan dan melarang massa berkumpul di beberapa wilayah terdampak. Aksi kekerasan ini terjadi setelah bentrokan antara kelompok Hindu dan aparat kepolisian. Bangunan warga Muslim menjadi target kerusuhan di Tripura, India. Massa menggelar protes terhadap polisi karena dilarang menggelar demonstrasi menentang serangkaian serangan kepada umat Hindu di Bangladesh baru-baru ini. Dalam rangkaian serangan di Bangladesh, sebanyak 7 orang tewas, beberapa kuil dirusak, ratusan rumah serta usaha milik warga minoritas Hindu dibakar awal bulan ini setelah muncul desas-desus terkait penistaan Al-Quran di sebuah pavilion khusus yang didirikan untuk festival Hindu tahunan Durga Puja. Tripura merupakan negara bagian India yang dikelilingi wilayah Bangladesh dan terhubung melalui koridor sempit dengan negara bagian Assam. Pemerintah negara bagian Tripura dikuasai oleh Partai Bharatiya Janata, berkuasa di India sejak 2018 setelah 25 tahun di bawah kekuasaan komunis. Dalam 4 hari terakhir, lebih dari 10 insiden kekerasan agama dilaporkan terjadi di distrik Tripura Utara. Polisi melarang pertemuan besar setelah terjadi kerusuhan pada Selasa 26 Oktober malam di kota perbatasan Panisagar. Saat itu sebuah masjid dan beberapa toko milik warga Muslim dirusak. Kerusuhan itu terjadi setelah organisasi Hindu garis keras Visa Hindu Parisat Sekutu dekat BJP menggelar pawai. Sobik Day, seorang polisi senior di Panisagar, mengatakan sekitar 3.500 orang berpartisipasi dalam pawai tersebut. Beberapa aktivis VHP yang berpartisipasi dalam aksi tersebut mendobrak sebuah masjid di daerah Kamtila. Kemudian 3 rumah dan 3 toko dirangsek, serta 2 toko dibakar di daerah Roa Bazar, sekitar 800 meter dari lokasi insiden pertama, kata Day. Polisi mengatakan toko-toko dan rumah-rumah yang dirangsek itu milik umat Muslim. Salah satu dari mereka melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Narayan Das, seorang pemimpin lokal kelompok Hindu garis keras Bajrang Dal, mengklaim bahwa beberapa anak muda di depan masjid mencaci mereka dan mengacungkan pedang. Namun tuduhan itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Kepolisian Tripura mengunggah keterangan di akun Twitternya mengatakan beberapa orang sedang menyebarkan rumor dan pesan provokatif di media sosial, menghimbau warga untuk menjaga perdamaian. Pekan lalu, Jamiat Ulama Hind, sebuah organisasi muslim, menuduh massa menyerang masjid dan lingkungan yang didominasi oleh warga muslim. Polisi Tripura mengatakan telah mengamankan lebih dari 150 masjid di negara bagian tersebut. Umat muslim di Tripura berjumlah 4,2 juta atau kurang dari 9% total penduduk Tripura. Meskipun mayoritas penduduk Tripura adalah pengungsi Hindu dari tempat yang sekarang disebut Bangladesh, sebelumnya tidak pernah ada serangan terhadap Muslim di sini. Serangan baru terjadi setelah ada kerusuhan terkait agama di negara tetangga, kata Bikat Koduri, seorang penulis yang berbasis di Tripura. Partai oposisi menyalahkan elemen radikal bermotif politik yang dekat dengan BJP atas serangan terhadap umat Muslim. Susmita Dev, seorang anggota parlemen dari Partai Kongres Trinamool Regional, mengatakan kepada BBC bahwa baru-baru ini BJP mencoba menggunakan kekerasan di Bangladesh untuk mempolarisasi para pemilih jelang pemilihan di negara bagian itu pada November. Sebagian besar kekerasan terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Bangladesh. BBC
BBC sudah menghubungi Menteri Urusan Minoritas Tripura Ratan Lalnat, tapi dia belum menjawab panggilan telepon kami. Namun seorang pemimpin BJP yang enggan identitasnya disebutkan karena tidak berwenang untuk berbicara kepada media, mengatakan kepada BBC bahwa oposisi seharusnya tidak mencoba mengaitkan beberapa insiden sporadis dengan politik sebagai reaksi atas serangan besar-besaran terhadap umat Hindu di Bangladesh. Dia mengatakan pemerintah negara bagian telah melakukan apa yang diperlukan untuk mengendalikan situasi. Di Cina, jadi imam sholat Jumat dituduh kejahatan dan ekstremisme. Ratusan ulama Uighur di penjara. Cina menahan dan memenjarakan paling tidak 630 imam muslim dan pemimpin agama lain sejak 2014 dalam operasi di Xinjiang, menurut penelitian baru oleh kelompok hak asasi Uighur. Penelitian yang dikumpulkan oleh kelompok Uyghur Human Rights Project (UHRP) dan dibagikan ke BBC ini juga menemukan bukti bahwa 18 ulama meninggal di tahanan atau tidak lama setelah ditahan. Dikutip serambinews.com dari laman BBC Indonesia, banyak ulama yang ditahan menghadapi dakwaan yang lebih luas termasuk mempropagandakan ekstremisme, mengumpulkan massa untuk mengganggu ketertiban umum serta memicu separatisme. Padahal menurut kesaksian sanak saudara, apa yang para ulama lakukan di balik dakwaan itu adalah berkhotbah, berkumpul dalam kelompok pengajian atau bertindak sebagai imam. Secara total, UHRP melacak nasib 1046 ulama, sebagian besar dari suku Uighur dengan menggunakan dokumen pengadilan, kesaksian keluarga dan laporan media, serta dari umum ataupun data lain. Semua ulama itu ditahan atau pernah ditahan, namun banyak bukti yang sulit dipastikan karena ketatnya informasi yang dikeluarkan pemerintah Cina, terutama dari kawasan Xinjiang. Dari kasus yang diteliti itu paling tidak 304 ulama dijebloskan ke penjara dan bukan ke jaringan camp pendidikan kembali yang sering digambarkan sebagai tempat penahanan massal orang Uighur. Cina paksa perempuan Uighur pasang alat kontrasepsi untuk tekan populasi, ungkap penelitian. Masa penahanan para imam itu sekitar 96% dihukum, paling tidak 5 tahun penjara dan 26% dijebloskan 20 tahun penjara atau lebih.